اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya. Teratur salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi yang termulia Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Semoga hal yang demikian pula tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang mengikutinya sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk di antara mereka, di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas jalan sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala judul kajian kita atau muhadharah yang akan kita sampaikan terkait dengan tahun baru yang kami beri judul Muslim kok merayakan tahun baru. Seperti yang diketahui bersama bahwa malam hari ini kita masuk pada malam yang ketujuh di bulan Jumadas Tsani 1444 Hijriah dan bertepatan dengan hari Jumat 30 Desember 2022 Miladiyah. yakni dalam waktu beberapa lama lagi, tidak beberapa lama lagi kita akan masuk tahun baru 2023 Miladiyah. Maka apa dan bagaimana seorang muslim dan sikap seorang muslim terhadap perayaan tahun baru? Nah, di sana ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Di antaranya hadis yang diterima dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tidak datang suatu tahun melainkan tahun yang datang setelahnya itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Aku mendengarkan hal tersebut dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang mulia ini memberikan kepada kita suatu pernyataan bahwa tidaklah datang suatu hari, bulan dan tahun yang akan datang melainkan itu lebih buruk daripada sebelumnya, berdasarkan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa sebabnya? Mengapa tahun yang akan datang lebih buruk daripada tahun sebelumnya? Kata para ulama, dikarenakan manusia dan kaum muslimin secara umum itu semakin jauh dari syariatul Islam, semakin jauh dari syariat Islam yang benar, dari ilmu yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka jauh dari para ulama dan tidak mengikuti jalannya para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Mereka lebih mendahulukan hawa nafsu mereka, pendapat-pendapat dan ra'yu mereka, sehingga yang muncul adalah kemungkaran, yang muncul adalah kemaksiatan, bid'ah, kesyirikan, kekufuran, khurafat dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang bertentangan dan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam athar yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, la ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'u wa tamutas sunanu. Kata beliau, tidaklah datang pada manusia suatu tahun melainkan manusia ketika itu di tahun tersebut, di tahun yang akan datang itu akan membuat suatu perkara baru, bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, sehingga dengan itu mereka telah Nabi, sehingga yang hidup adalah kebid'ahan dan yang mati adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang terjadi adalah kerusakan, kemungkaran, keburukan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Maka hendaknya seorang muslim memperhatikan dan mengingat perkara ini, berhati-hati dan terus waspada akan bertambahnya hari, bulan dan tahun, bahwa tentu akan semakin besar ujian dan cobaan yang akan dihadapi, dan tentu keadaan-keadaan manusia akan semakin buruk. Akan ada bid'ah-bid'ah yang mungkin tidak ada di tahun sebelumnya dan baru ada di tahun yang akan datang. Karena tidak datang suatu tahun melainkan tahun sebelumnya atau tahun yang akan datang lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Dan semakin berlalu masa hingga mendekati akhir zaman, mendekati hari kiamat, maka keadaan manusia semakin buruk dan pada merekalah tegak hari kiamat. Rasulullah menegaskan, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali terhadap manusia yang paling buruk keadaannya, kecuali terhadap manusia yang paling jelek keadaannya. Maka ini menuntut dari kita semua untuk semakin memperbaharui dan menguatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan Allah akan menyelamatkan kita dan Allah akan melindungi kita dari api fitnah, baik itu fitnatus syahwat maupun fitnatus syahwat, maupun fitnatu asyubahat maupun syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan, kata Allah, dari langit dan bumi, mereka, kami azab mereka disebut yang baru. Apakah kita semakin baik? Allah Subhanahu wa taala rasanya dia harus memberikan hari, bulan dan tahun yang akan datang lebih baik daripada hari, bulan dan tahun sebelumnya. Dari renungan yang harus menghadapi tahun yang akan datang. Gantian tahun dimaklumi, rasanya kita sekarang berada di tahun 2022. Tinggal sehitungan beberapa hari lagi, 1 hari lagi
2023. Mereka menyambut kedatangan tahun baru sukacita. Iya. Menyambut tahun baru, yes, menyambut tahun yang datang. Mereka mengadakan atraksi-atraksi dan berbagai macam permainan dan hiburan. Menyambut kedatangan, mengambil bahagian kesalahan ini. Kali kaum muslimin, bahkan kebanyakan kaum muslimin dengan menjual petasan, sedikit dan uang, hal yang demikian, semuanya dalam rangka untuk memeriahkan perayaan baru. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, babin bentuk memberikan nasihat, sebab agama kita dibangun di atas dasar nasihat. Iman Allah dalam rangka al-amru bil ma'ruf nahyu anil munkar, akan amar ma'ruf nahi munkar. Pernah min baina dhahara ainaihi bil ma'ruf ala ayyughayyiruha la yushaku ayya ummahumullahu biiqabim min. Ada suatu kaum buat di hadapan kedua matanya suatu maksiat, suatu kemungkaran, mampu untuk rubah, tapi dia tidak berusaha untuk merubah kemungkaran itu. Khawatirkan, kata Nabi, nah, bukan hanya yang melakukan, dia tidak berusaha, ini pun bisa kena azab hukuman dari Allah Subhanahu. Nasihat mungkin akan ada pihak-pihak yang membela, akan ada yang tidak setuju. Kenapa seperti itu, terlalu keras? Banyak komentar-komentar sebagian dari manusia pada hari ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidaklah kita dan bahkan mengadakan hal yang demikian kecuali dalam rangka untuk menasehati kaum muslimin dan sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama kaum muslimin. Seandainya yang melakukan perayaan-perayaan tersebut adalah non-muslim, orang-orang kufar, maka kita tidak ada urusan dengan mereka. Tapi yang jadi masalah, kalau yang ikut melakukannya, yang ikut merayakannya, kebanyakannya dari kaum muslimin, maka ini menjadi masalah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan sebutkan beberapa kerusakan-kerusakan, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam rangka menyambut perayaan tahun baru. Tahun baru miladiah, tahun baru Masehi yang sebentar lagi akan tiba. Maka ini dari perkara-perkara yang menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan walhamdulillah para ulama dari berbagai masa, dari zaman ke zaman, terus mengingatkan perkara-perkara yang seperti ini. Alhamdulillah banyak manusia yang mendapatkan hidayah, yang dulunya melakukan perbuatan ini sadar karena mendapatkan peringatan-peringatan seperti ini. Juga
manusia yang tetap bersikokoh berada di atas jalannya, berada di atas kebatilannya, maka kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari mengadakan perayaan tahun baru, ya, seorang muslim yang ikut juga merayakannya, maka ketahuilah perayaan tahun baru, mengadakan perayaan tahun baru, melakukan penyambutan tahun baru dengan memeriahkannya, dengan melakukan permainan-permainan, ikut membakar petasan, meniup trompet, melakukan pembakaran-pembakaran dan lain sebagainya. Ini dari perkara perayaan yang seperti ini, dari perkara yang tidak pernah ada di dalam agama kita, agama Islam. Maka dia adalah ada-adakan yang dimasukkan di dalam agama kita, bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini membuat syariat baru yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki syarikat-syarikat selain Allah yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak pernah diizinkan Subhanahu wa ta'ala? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, dan penduduk Madinah pada waktu itu mereka punya 2 hari yang mereka biasa bermain-main di 2 hari tersebut. Mereka biasa melakukan hal-hal yang bisa membuat mereka terhibur, permainan-permainan. Maka Nabi bertanya, ma hadanil yaumani, apa 2 hari yang kalian melakukan perayaan pada 2 hari ini? Hari apakah gerangan hari ini? Mengapa kalian bergembira? Mengapa kalian menyambutnya dengan antusias? Ada apa dengan hari ini? Bertanya Nabi SAW kepada para sahabat. Maka ketika itu para sahabat mengatakan, kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Ya Rasulullah, ini adalah hari di mana kami dulu di masa jahiliyah biasa bermain-main di hari ini, kami merayakan hari ini, kata para sahabat ketika itu. Maka Rasulullah melarang mereka. Kata Rasulullah, innallaha qad abadalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari 2 hari ini, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad. Maka hadis yang mulia ini, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Nabi menegaskan hari raya bagi umat Islam, perayaan di dalam umat Islam hanya ada 2 kali dalam setahun, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nabi nafikan, Nabi tolak, Nabi ingkari perayaan yang dilakukan oleh para sahabat di 2 hari ketika itu, yang mana dikenal di dalam sejarah 2 hari yang dirayakan oleh sahabat ini dikenal dengan hari raya Nairus dengan hari raya Mihrojan. Dan perlu diketahui bahwa Nairus, kata para ulama, itu adalah perayaan tahun baru orang-orang Persia yang diadopsi oleh orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Karena dilihat dari kedekatan antara Arab dengan Persia pada waktu itu, dan sampai pada hari ini itu memang berdekatan dengan wilayah Persia, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang Persia dari bentuk perayaan tahun baru itu pun terjangkiti dan teradopsi oleh orang-orang Arab pada waktu itu, terkhusus yang ada di kota Madinah. Maka Nairus adalah perayaan tahun baru. Maka kalau ada yang berkata pada hari ini Rasul tidak pernah melarang perayaan tahun baru, hadis ini menjadi saksinya, hadis ini menjadi buktinya bahwa Nabi melarang perayaan tahun baru orang-orang Persia pada waktu itu. Nabi ingkari, dan Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwasanya perayaan tahun baru atau perayaan di dalam Islam, perayaan-perayaan di dalam Islam ini adalah bahagian dari agama, bahagian dari syiar agama. Bahkan perayaan itu di antara syiar agama yang besar, syiar agama yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Ya. Kaum muslimin diperintahkan untuk mengagungkan syiar agama mereka, perayaan-perayaan mereka yang memang warid dari Nabi, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun mengagungkan syiar-syiar agama di luar dari agama Islam, maka ini dari bentuk khianat, yang hal tersebut dari perkara yang dilarang di dalam agama kita, ya. Karena jamaah sekalian, sekali lagi, merayakan perayaan tahun baru itu sangat berhubungan dengan agama. Sehingga jangan ada yang berkata ini tidak ada hubungannya dengan agama, ini cuman adat kebiasaan yang dilakukan tiap tahun, kami cuman bersuka cita di dalamnya, kami tidak melakukan ritual ibadah, kami tidak melakukan ibadah di tempat orang Nasara, kami tidak melakukan penyembahan kepada berhala mereka, kepada Tuhan mereka, tidak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita jawab bahwa dahulu para sahabat yang merayakan hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan, mereka tidak melakukan ritual ibadah. Mereka cuma melakukan permainan, mereka cuma melakukan atraksi, mereka hanya melakukan hiburan-hiburan. Itu pun dilarang sama Nabi. Kenapa jamaah sekalian? Karena sekali lagi sangat erat, ya, antara perayaan orang-orang kafir, orang-orang Nasara dengan apa yang menjadi ideologi agama mereka. Para ahli sejarah mencatat bahwa tahun baru berasal dari perayaan orang-orang Romawi, di mana mereka mempersembahkan satu perayaan khusus untuk dewa Janus yang mereka gambarkan sebagai dewa pergantian tahun. Dewa Janus ini menurut mereka adalah dewa yang bermuka dua, satu ke depan dan ada lagi wajah, ya, yang ke arah belakang. Sebagai filosofinya bahwa ini untuk menggambarkan tahun yang akan datang, wajah ke depan itu tahun yang akan datang dan wajah ke belakang itu adalah tahun yang telah berlalu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini adalah perayaannya orang kafir. Nah, perayaannya orang-orang Romawi, ya, yang kemudian, ya, semua yang namanya perayaan pasti punya latar belakang ideologi agama. Sehingga jangan ada yang berkata tidak ada hubungannya dengan agama. Oh, sangat erat kaitannya dengan agama. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekalipun Anda tidak melakukan ritual-ritual penyembahan atau melakukan peribadatan, sekalipun kalian tidak melakukan penyembahan kepada Tuhan mereka, sekedar kalian melakukan hal-hal yang membuat ramai, hal-hal yang membuat suasana menjadi terhibur, senang pada waktu itu, dan itu terus berulang tiap tahun, maka ini perayaan. Dan itu sangat erat kaitannya dengan urusan agama. Makanya para ulama rahimahumullahu ta'ala, ya, menyebutkan batilnya perayaan-perayaan orang-orang Nasara, ya, yang diikuti oleh umat Islam. Difatwakan oleh para ulama yang tergabung dalam Lajnatud Daimah yang ada di Saudi Arabia, bahwasanya kaum muslimin tidak sepantasnya untuk ikut dalam perayaan-perayaan mereka yang mana hal tersebut berisi kemungkaran, kebid'ahan, yang hendaknya mereka berlepas diri darinya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak selayaknya kaum muslimin dan muslimat untuk taklid dan mengikuti mereka di dalam perayaan-perayaan tersebut, karena sekali lagi itu bukan bahagian dari Islam, itu bukan bahagian dari agama kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengikuti mereka di dalam perayaan tersebut berarti sama saja bertasyabbuh dengan mereka. Dan bertasyabbuh menyerupai orang kafir dilarang di dalam agama.
Rasulullah bersabda di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan masuk ke dalam golongan kaum tersebut. Nah, inilah penyakitnya umat Islam pada hari ini. Penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang bernama dengan penyakit tasyabbuh, penyakit menyerupai orang-orang kafir. Di dalam hadis Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah juga menegaskan, laisa minna man tashabbaha bighairina, kata Nabi, bukan dari umatku orang-orang yang menyerupai, orang-orang yang berusaha meniru-niru orang-orang selain dari agamanya, yang bukan dari agamanya, bukan dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahkan muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman idzan. Kata Rasulullah, sungguh benar-benar kalian akan ikut sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak, lubang bab kadal padang pasir, niscaya kalian akan ikut berada di dalamnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka itu? Kalian akan ikut jalan mereka. Subhanallah. Terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini betapa banyak kaum muslimin yang ikut kepada agama mereka, yang ikut dengan apa yang mereka lakukan, kebiasaan-kebiasaan mereka. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak akan tinggal diam, mereka tidak akan berhenti sampai di situ. Apakah hanya sekedar perayaannya saja? Tidak akan sampai di situ, jamaah sekalian. Mereka akan terus digiring dan akan terus mengikut kepada orang-orang Nasara, orang-orang kafir. Karena memang jamaah sekalian, orang-orang kafir tidak akan ridha kepada umat Islam sampai kita ikut kepada agama mereka. Ini yang dikabarkan oleh Allah di dalam Quran. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan ridha kepada kalian umat Islam sampai kalian ikut kepada agama mereka. Subhanallah. Terbukti jamaah sekalian. Ya, terbukti. Bukan hanya sekadar merayakan. Ada sebagian dari kaum muslimin bahkan ikut masuk ke dalam tempat ibadah mereka, ikut juga memeriahkan, bahkan ikut juga bernyanyi. Ini sudah parah keadaannya. Tasyabbuh yang mereka lakukan. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sadarlah umat Islam bahwa kalian adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatul Islam, dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai satu-satunya agama yang diridhai. Inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din, agama di luar daripada Islam, maka sekali-kali Allah tidak terima darinya dan ia di akhirat akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan adanya perayaan tahun baru yang ditetapkan sesuai dengan berjalannya kalender Masehi yang ada pada manusia pada hari ini. Yang mana kalau kita tilik sejarah, kalender Masehi itu disebut dan dinamakan juga dengan Gregorian menurut sejarah, di mana yang menetapkan dan mencetuskan pertama kali adalah seorang paus yang bernama Paus Gregorius yang ke-8. Nah, paus ini terkenal di Vatikan, di mana para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tahun pertama untuk tahun Masehi itu memang ditetapkan berdasarkan tahun kelahiran
Nabi Isa alaihi salam, dan menurut versi mereka Yesus Kristus kata mereka. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga kita kenal memang tahun Masehi itu ya dari tahun mereka. Nah, ada tahun setelah ada tahun Masehi, ada tahun sebelum Masehi yang dikenal dengan apa namanya Bif Kris oleh mereka atau Before Kris oleh mereka. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi memang sangat erat dengan agama mereka. Sehingga penamaan bulan ya itu memang diambil dari nama dewa-dewa mereka. Seperti nama apa namanya tahun atau bulan Januari. Itu diambil dari dewa Janus yang kita sudah sebutkan tadi sebagai dewa yang bermuka dua. Ada muka yang menghadap ke depan, ada muka yang menghadap ke belakang. Dewa Janus namanya. Dari situlah diambil bulan Januari. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula bulan-bulan yang lainnya. Terkadang mereka tetapkan dengan nama-nama raja-raja mereka, kaisar-kaisar mereka. Ada bulan Agustus, itu ada nama kaisar namanya Kaisar Agustus. Ada apa namanya bulan Juli, itu sesuai dengan nama pendeta mereka, Julio Kaisar. Ini sesuai dengan sejarah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat jelas ya apa yang mereka lakukan, dan perayaan-perayaan ini sama sekali bukan dari umat Islam, bukan dari agama Islam, sehingga kaum muslimin wajib untuk berlepas diri dari ikut serta dalam merayakan perayaan-perayaan tahun baru, yang hal tersebut ya tidak lain dan tidak bukan adalah perayaan orang-orang kufar, orang-orang kafir, penyembah berhala, orang-orang yang mereka tidak mau mengikuti agama Islam dan tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ikut merayakan perayaan tahun baru. Bahkan tidak boleh kita ikut serta di dalam mengucapkan selamat tahun baru. Ikut selamat tahun baru haram hukumnya, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Imam Ibnul Qayyim menukil kesepakatan para ulama akan haramnya ucapan selamat terhadap perayaan orang-orang kafir, perayaan hari raya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dan dengan melakukan hal tersebut mereka terjatuh dalam perbuatan yang haram. Ini sepakat para ulama, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau ada yang berkata ulama masih beda pendapat, ulama masih berselisih kata mereka, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang ada hanya orang-orang belakangan. Yang ada hanya orang-orang belakangan yang baru bermunculan, kemudian tidak mengerti agama, kemudian mengatakan bahwa ini ada perbedaan pendapat, ada perselisihan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, telah terjadi ijma' kesepakatan ulama haramnya untuk apa namanya mengikuti perayaan-perayaan yang demikian. Haramnya untuk mengucapkan selamat terhadap hari perayaan mereka, hari perayaan tahun baru, selamat tahun, sekedar mengucapkan tulisan misalnya baru, atau dikirim di SMS ya, di mana saja, ini dari perkara yang diharamkan di dalam Islam. Dan tidak sepantasnya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk ikut serta di dalam merayakannya, untuk membakar kembang api, membeli kembang api, membeli bakar jagung pada malam hari itu, walaupun di rumahnya, walaupun cuma di area apa namanya rumahnya, dia merayakan apa namanya bakar-bakar jagung, bakar ayam ya, kemudian sambil melihat apa namanya indahnya malam pada waktu itu dengan melihat petasan-petasan atau kembang api yang ada di atas langit. Ini sama saja, walaupun kau tidak keluar, tapi kalau kau apa namanya bakar jagung pada waktu itu, sama jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apalagi di sana ada keyakinan-keyakinan yang batil, di mana jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang meyakini bahwasanya di tahun baru ya diharapkan akan berubah apa namanya nasib. Naam, sehingga kita harus apa namanya melakukan pembakaran-pembakaran. Siapa yang paling besar pembakarannya, yang paling banyak asapnya ngepul di atas, maka rezekinya
semakin banyak akan semakin bertambah seperti asap yang mengepul di atas itu. Maka mereka pun melakukan banyak pembakaran, dibakar petasan, dibakar kembang api, dibakar ayam, dibakar jagung, dibakar rumahnya aja tidak berani dia bakar. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan batil yang seperti ini masuk dari kerusakan yang parah yang ada. Waliyadzubillah, kaum muslimin ikut juga serta di dalamnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahkan di kerusakan lagi kerusakan terjadi sholat dia tinggalkan jam 12 siang baru dia bangun ketika itu. Subhanallah. Padahal jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka bergadang itu boleh kalau ada maknanya. Yang satu dari dua orang boleh bergadang. Baru boleh bergadang. Kan agak belum sempurna pembangunan. Kota di berbagai negeri ada yang mubadzir itu syaitan. Tidak benar. Subhanallah.
untuk perayaan tahun baru. Kemudian betapa banyak gangguan-gangguan yang terjadi. Di malam itu orang-orang membunyikan musik-musik yang diharamkan. Bahkan kita bisa saksikan mereka pasang elektron di depan rumah mereka, ya, kemudian membunyikannya dengan suara yang keras, berjoget ria di sana, mengganggu orang-orang yang beristirahat, mengganggu orang-orang yang tidur. Di sana ada bayi-bayi, anak-anak baru lahir, kasihan, ya, akhirnya kaget. Nah, belum lagi petasan-petasan yang dibunyikan, orang banyak terganggu. Nah, orang yang seperti ini kita ingatkan dengan firman Allah, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan, maka mereka telah memikul suatu kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Mengganggu kaum muslimin haram hukumnya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian jamaah sekalian, betapa banyak terkadang kemungkaran dan kemaksiatan terjadi. Iya, terjadi kemaksiatan. Kaum hawa, kaum wanita, terkadang mereka keluar dengan membuka auratnya. Nah, mereka jalan dengan pacarnya. Kemudian terjadilah kemungkaran. Tidak sedikit terjadi perzinahan pada waktu itu. Waliyadzubillah. Ini jamaah sekalian, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada tahun baru. Ya, mereka menyangka bahwasanya ini adalah perayaan sekali dalam setahun. Ya, kita harus merayakannya, kita harus, subhanallah. Para jamaah sekalian, ingat dengan agamamu. Ingat dengan agamamu. Allah Subhanahu wa taala melarang kamu di dalam perkara yang demikian. Kita punya perayaan, kita punya hari raya, rayakan hari raya kita. Jangan ikut merayakan hari raya yang bukan dari ummatul Islam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kami ingin mengingatkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam sebagai agama yang termulia. Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, Islam sebagai agama kita, dan kita mulia dengan hal tersebut. Kita ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku dan rasulku. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap kokoh berada di atas agama Allah, untuk tetap kokoh berada di atas syariat tuntunan Rasulullah, tidak terpedaya dengan fitnah syubhat, fitnah syahwat, dan tidak ikut-ikutan terhadap orang-orang jahil yang mereka terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Dan semoga kaum muslimin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, semoga kaum muslimat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa-dosa kita dimaafkan, dan semoga tahun yang akan datang, tahun yang akan kita hadapi nanti di tahun 2023 lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah dan menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Jazakumullahu khairan. Dan kita menutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.